Halo, ketemu lagi hari ini. Sudah hari Kamis, tanggal 12 November tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini begitu saya melihat, sebenarnya yang langsung kepikiran di saya adalah tentang hubungan dua orang. Ya, mungkin ini tentang percintaan, dimana memang kita harus lihat lagi lebih jauh apakah hubungan ini pantas diperjuangkan atau tidak. Oke. Dan mungkin percintaan, mungkin bukan percintaan. Anyway, kita lepaskan sebagai apa adanya, itu yang kita tangkap pertama. Savings. As you consistently save your future is saved. You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. This is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. Iya, ini nabung. Kayaknya jelas sih di sini. Tadi saya baca sekali lagi karena saya tidak paham tadi isinya apa, tapi isinya semua tentang nabung. Kalau kita nabung adalah untuk masa depan kita, standar. Dalmatian Stone. Playfulness, childlike joy, enthusiasm for life. Oke, absurdity, humor, laughter. Ya, ini sebenarnya kalau saya lihat pertama ada gambar wajah di bola yang tengah, kemudian hitam putih. Hitam putih itu absurd itu kan sebenarnya menunjukkan memang tidak satu cara menafsirkan. Jadi memang ini kita lebih ringan aja membacanya. Dan ini mungkin adalah tentang bagaimana kita mencari sesuatu yang lebih ringan, dan mungkin dengan saving tadi. Oke, 3 kartu yang jumping. Queen of Autumn, thoughtful, caring, kreatif, ingenious, ya. Jadi ini kayaknya sih ini Queen of Pentacles, bicara tentang kita dalam kreasi sehari-hari, dan saya melihat kreasinya karena bacaan harian lebih sifatnya keuangan atau pemasukan, pekerjaan. Dan pada saat ini Nine of Spring, ini kerja keras, ya. Gazelle ini kreatif juga, dan kita memproteksi apapun yang kita sudah kerjakan di masa lalu, sehingga iya, jadi kayaknya Six of Autumn ini, Six of Pentacles, kita bisa bayar apapun yang menjadi hutang kita, tanda petik, ya. Tidak harus hutang uang, tidak harus hutang dalam bentuk materi juga, karena kita sudah pernah bekerja dengan baik, ya. Kita fokus, kita konsentrasi, kita sepenuh hati mengerjakannya, kerja keras, dan kita bisa membayar hutang kita, tanda petik, ya. Tidak harus hutang dalam bentuk uang, tapi barangkali buat beberapa adalah benar-benar membayar hutang karena kita kerja keras memastikan kita bisa bayar. Bulan ada di Libra, dan ini membuat kita memang berpikir tentang hubungan dengan pihak lain. Oposisi dengan Chiron, kita sudah tahu bahwa kalau kita mengaktifasi Chiron dalam hal ini adalah oposisi, ini ada kaitannya dengan masa lalu dan healing, dan ini ada kaitannya dengan bagaimana kita menyeimbangkan antara diri kita sendiri dengan pihak lain atau hubungannya itu sendiri. Jadi bukan pihak lainnya tetapi hubungan yang seimbang. Oke. Ya, rasanya itu yang utama. Kalau dari tarot hari ini, oke. Iya, jelas hari ini bukan hari yang mudah, ya. Seven of Wands itu sendiri kita sedang mempertahankan sesuatu. Kita sedang memastikan bahwa kita tetap berada di atas air, ya. Jadi bisa nafas maksudnya. Kemudian karena kita sudah pernah mampu keluar dari masalah,
Dan the devil ini seperti ada energi yang membuat kita barangkali tidak bisa mendapatkan keuntungan sepenuhnya, dan barangkali salah satu cara memastikan bahwa kita dalam kondisi baik-baik saja tadi sudah disampaikan dengan menabung ya, karena sepertinya hari ini kita juga cemas dengan posisi keuangan kita barangkali, atau posisi kita dalam kaitannya dengan orang lain, hubungan kita. Dan tapi yang jelas ini apapun konflik yang kita hadapi itu masih berkembang terus, belum merupakan hasil yang akhir. Kita lihat dari guiding light buat hari ini 5 kartu. Oke. Heavy heart. Outcome-nya. Iya, memang hari ini nggak mudah ya. Advice-nya crossroad, saya bacanya kebalik, mulai dari outcome, heavy heart, advice-nya crossroad, artinya kita diam sejenak memperhatikan pilihan dari langkah berikutnya, solusinya divine intervention, karena memang ada situasi yang berubah yang kita nggak bisa kendalikan. Oke, situasinya adalah heart opening. Di sini maksudnya you or someone you know is withholding love and creating a very emotionally painful experience for everyone involved ya. Ada situasi yang membuat kita heavy tadi ya, berat. Ada yang mungkin kita merasa mengkhianati atau melakukan sesuatu yang kita tidak inginkan. Challenge-nya adalah soul searching, time to go within and uncover your true feelings. Dan kalau situasi itu terjadi, situasi di mana komunikasi ini ada kaitannya dengan hubungan, pasti ada orang lain, ada pihak lain, itu tidak harmonis atau ada konflik di situ, maka apapun jawabannya, nomor satu, jangan lihat ke hubungan itu sendiri, tapi lihat ke diri sendiri. What do you feel? What do you feel? Karena sebenarnya disruptionnya ini dalam hubungan ini sebenarnya divine intervention. Supaya apa? Supaya kita menemukan informasi baru tentang masa depan. Kalau tidak sekarang, mungkin besok atau kemudian hari, bahwa disruption ini tetap akan terjadi. Jadi anyway, ini bukan sesuatu yang bisa kita hindari, bahwa semua hubungan selalu ada naik dan turun, ada yang bisa diteruskan, ada yang harus berhenti. Dan ini adalah saat kita harus mengambil satu keputusan. Dan apapun keputusannya, ini adalah saat yang tidak mudah. Keputusannya bukan hal yang membuat kita bisa tersenyum, tapi itu adalah yang terbaik buat kita. Oke, Wanita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.